Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi kuman, tidak jadi babi, tidak jadi pohon, tidak jadi handphone juga. Siapa yang handphonenya bunyi, pastikan kalau ke masjid mati handphonenya ya, karena Messi juga ke lapangan sepak bola tidak bawa handphone. Adakah yang lebih penting daripada di masjid? Sampai di mana tadi? Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi orang, karena kita jadi makhluk paling mulia kalau kita beriman. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang menciptakan kita di antara 7 miliar manusia jadi orang beriman. Wah, tidak terbayang nih kalau kita termasuk orang yang tidak punya iman, atau musyrikin, atau seperti seseorang itu yang bicaranya tidak terjaga. Alhamdulillah, di antara yang beriman kita diberikan, kita diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman, dan diberi nikmat lainnya yaitu mau dan dimudahkan dapat ilmu. Karena tidak semua umat Islam dapat nikmat ilmu, sedangkan ilmu adalah pupuk iman, sedangkan iman adalah kunci kebahagiaan, keselamatan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah memberikan paham agama. Kalau diberi uang, garong juga dikasih uang. Kalau diberikan kedudukan, jabatan, orang-orang yang zolim juga banyak yang punya kedudukan dan jabatan. Tapi diberi nikmat paham, ini kalau di dalam surat Al-Asr itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka dan orang yang manusia pasti rugi kecuali yang beriman. Yang iman itu adalah yang paham kebenaran. Nah, paham ini pasti dimudahkan oleh Allah. Belajar, bukan tahu ya, karena tahu dengan paham beda. Tahu itu mendengar, kalau paham itu belajar. Alhamdulillah kita dimudahkan nih, ada Facebook, ada radio, ada macam-macam, sehingga bisa sampai ilmu ini. Kalau Allah mau, kita lagi tidur sekarang nih. Kalau Allah tidak nolong, gak mau dengar. Alhamdulillah, sesudah diberi ilmu, diberi taufik bisa mengamalkan ilmu. Tidak gampang salat subuh jamaah hadirin. Masyarakat banyak yang Islam, yang lari pagi 5 km kuat, ke masjid jalan santai 20 meter nggak kuat. Benar? Perjalanan terberat dan terjauh itu ke masjid. Ada yang ke luar negeri belenyeng ke masjid nggak kuat, nunggu digotong. Nanti kalau udah digotong dia oleh tetangga ke masjid. Mau hadirin, masa nggak ada yang ngegotong? Capek tuh, udah meninggal jalan sendiri. Kita diberi nikmat ngamalkan ilmu, lebih tinggi dari nikmat punya ilmu. Makanya wa amilus sholihah. Jadi kalau kita diberi ilmu, iman udah wah nikmat. Diberikan ilmu berarti iman terpupuk. Tapi diberi taufik mengamalkannya udah lebih tinggi lagi. Karena yang dibawa nanti ke akhirat itu kan amal.
Lebih nikmat lagi apa? Kalau diberi kemampuan mendakwahkan ilmu, tawassobil haq. Wah, ini udah nikmat, karena setiap kali kita ngajarkan ilmu manfaat ke orang, kita dapat pahala, orang mengamalkan dapat pahala. Jadi multi, wah pokoknya kalau ikhlas ya, terus pahala. Kita udah meninggal, pahala tidak berhenti, ngalir dikubur jadi teman. Ini yang namanya orang yang beruntung, ngajak kepada kebaikan. Pokoknya kalau orang udah diberi nikmat iman, nikmat amal, dan nikmat mengajak orang, tawasobil haq, tawasobil sob, itu udah beruntung. Saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan kesabaran. Karena ilmu kalau buat diri sendiri ya segitu-gitunya, maka disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Kita kan belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk manfaat bagi yang lain juga. Kita simak tentang siapakah manusia yang paling beruntung ya. Tes Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kuntum khaira ummah. Jadi menjadi khairu ummah, umat terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selain kita punya iman, kita juga harus terlibat di dalam mengajak orang. Susah dong dakwah kayak gini. Nah, dakwah itu tidak harus bicara. Tidak semua orang bisa jadi pembicara. Dakwah terbaik adalah benar-benar mempraktekkan ilmu itu jadi amal soleh pada dirinya. Dan diniatkan juga semoga dengan perubahan diri ini membawa perubahan bagi yang lain. Jadi kita berubah jadi lebih baik aja udah dakwah itu. Ada yang sakit, sabar, itu juga jadi dakwah. Padahal tidak bicara, tidak banyak nasihat, tapi ketenangan ketika sakit itu jadi dakwah. Wah, itu mah sakit tuh tenang, sabar, kalem, senyum, itu dakwah tuh. Daripada sing sabar ya, itu benar kata-katanya. Jadi orang tuh harus sabar, tahu, jangan marah-marah, awas kalian ya. Nah itu juga bingung ya. Jadi mempraktekkan saja itu sudah bagian dari dakwah. Cuma memang beda mempraktekkan sendiri dengan, kan ada soleh, solih, ada muslih. Kalau solih itu baik, kalau muslih itu baik dan mengajak orang lain baik. Nah kalau kita jadi orang yang solih, rata-rata orang suka. Tapi kalau sudah muslih, ngajak orang baik, ada musuhnya, ada lawannya. Karena tidak semua orang suka
kalau diajak baik. Kurang bagaimana baiknya Rasulullah? Ya, pada waktu beliau sebelum jadi nabi semua cinta di sana, tapi ketika beliau jadi nabi, Rasulullah menjadi rasul, mulai mengajak orang lain kepada tauhid. Kawan jadi lawan, sobat jadi musuh, begitulah. Tapi memang sunatullahnya begitu. Jadi kalau mau aman ya sudah jadi orang solih, tapi kalau mau mulia dunia akhirat ya jadi muslih gitu. Halo? Ya sudah, begitu saja hadirin. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Gajah? Baik, kita akan tanya ini Mita Fatima. Tenang Ikhwan, Mita, tidak boleh mita-mita ya. Silakan, Mita ini dari Depok. Mana mikrofonnya? Kenapa sih protes terus? Depok, tidak ada pembeda di sini. Silakan. Mita hari ini diwisuda sebagai santri Daurah Qalbiyah angkatan 69. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana ini bisa mengikuti program Daurah Qalbiyah ini? Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Saya dari saya sendiri tahu dari mana? Saya kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Bukan, ya, kenyataan. Ya. Maksudnya qadarullah. Saya suka ikut kajian AA yang di Masjid Pasaraya. Oh, alhamdulillah. Iya, di sana saya sempat pernah nanya tentang program dari Darut Tauhid. Kemudian saya googling melalui internet. Oh iya, kenapa mau ikut pesantren? Ini kan kerja ya? Iya, sebelumnya memang saya bekerja di salah satu bank BUMD. Kemudian saya resign. Alasan saya kenapa mengikuti program Darul Qalbiyah ini dari Darut Tauhid karena jujur saya ingin tahu bagaimana menjadi hamba yang dicintai Allah. Kemudian kenapa mencari cinta Allah? Apakah boleh nanya apakah ya? Kenapa kau pengen tahu menjadi hamba yang dicintai Allah? Banyaknya remaja pengen dicintai some one ya. Ya karena gini ya, kalau menurut saya kalau dicintai Allah, apapun yang kita butuhkan pasti selalu Allah kasih jalan kemudahannya gitu, kelancaran gitu, insya Allah. Kalau dicintai orang ribet, banyak pengeluaran. Ya, pokoknya kalau berharap sama manusia seperti yang pernah selalu nasihatin, kalau mencintai manusia, berharap sama manusia itu pasti ada kecewanya, ada sakitnya, karena ya manusia kan kadang-kadang suka hilaf ya gitu. Ya, jadi boleh mencintai manusia dalam rangka mencintai Allah. Nah, yang repot itu mencintai manusia sampai melupakan Allah, atau cintanya tidak di jalan Allah. Itu mah namanya cider, cinta penuh derita ya. Baru ngarang barusan. Hey, apa yang didapat selama 1 bulan di sini? Apakah sesuai harapan dengan kenyataan? Alhamdulillah sangat sesuai banget, sangat sesuai sekali apa yang saya cari selama ini, yang terutama mengenai kolbu, terus kemudian akhlak juga, dari segi akhlak juga alhamdulillah, dan disiplin dalam beribadah itu pastinya yang paling utama saya sangat merasakan. Alhamdulillah 1 bulan di sini ya. Hati bagaimana? Iya. hati lebih apa? Kalau hati sih sesuai juga yang saya cari. Saya di sini juga mencari ketenangan. Alhamdulillah saya mendapatkan ketenangan itu. Masya Allah. Jadi dibanding-banding beli ketenangan tuh
nggak kebayar ya. Iya. Mau berapapun, karena banyak yang kaya nggak bisa beli tenang. Ada teman di Singapura, pengusaha Indonesia tapi tinggal di sana. Kalau ini cerita dikit ya, maaf deh. Kalau kebetulan ke Singapura itu berusaha keras menjemput itu. Wah, mobilnya tuh macam-macam, sampai Rari ya, apalah yang gitu-gitu, Bentley, macam-macam. Padahal dia bukan Islam, dan nganter aja. Mau kemana sekarang? Saya mau ke masjid. Saya mau sholat, ikut Wan, ikut wudu, sholat sambil nggak jelas ya apa itu, dia ngikut aja. Kalau ceramah duduk. Nah, suatu saat saya tanya ke adiknya, itu kenapa kakaknya tuh kalau ke sini dia selalu berusaha ngejemput, berusaha nemenin, padahal ya gitu aja. Kata adiknya begini, kakak saya ini kaya sekali, punya rumah banyak di Singapura, dia bisa beli banyak hal, tapi cuma satu yang dia nggak punya, ketenangan. Nah katanya lumayan kalau ketemu Agim dia rada tenang gitu. Dia nggak ngerti bahwa saya tuh rada tenang juga karena ingat Allah. Nah itu yang nggak dimilikinya, karena mungkin Tuhannya baru uang ya, jadi selalu stres. Jadi gimana ini teh sekarang sudah 1 bulan di sini kan? Iya. Mau diwisuda? Iya mau. Salah nanya hadirin. Jadi sesudah ini gimana? Apa yang ditekadkan sesudah ikut pesantren 1 bulan daurah qalbiyah ini? Yang pasti yang paling utama yang saya harapkan saya bisa istiqomah. Ya benar, istiqomah. Ya, kalau dari segi akhlak, pasti saya juga pengen jadi lebih baik akhlaknya, sama orang tua juga lebih baik, dan sama saudara juga lebih baik juga. Amin. Ada saran bagi para karyawati gitu yang di Jakarta segitu sibuknya? Iya. Saran saya sih, saya yang pernah mengalami masa-masa sangat disibukkan oleh dunia, yaitu pekerjaan yang pernah saya juga merasa cintai pekerjaan itu. Kalau bisa, saran saya untuk para uang itu bukan segalanya, materi bukan segalanya. Benar. Dan itu tidak akan menjadikan kita tenang juga, karena justru malah semakin mengejar dunia, masalah itu yang rumit akan selalu datang. Tapi kalau kita selalu mendahulukan Allah, jadi prinsipnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, insya Allah Allah juga akan selalu mendulukan kita setiap kita membutuhkan Allah, setiap kita mengalami masa sulit terpuruk apapun. Begitu ya, alhamdulillah. So kata ya, sing istiqomah, amin ya Rabbal, sing punya rumah tangga sakinah, amin ya Rabbal, keturunan soleh solehah, suami yang soleh, amin ya Rabbal, amin. Kenapa keras sekali ini? Oh, bagi yang mau diaminkan ya sok lah ya. Sekarang di wisuda, besok akad nikah, sok lah silakan. Amin. Terima kasih. Iya. Ya, jangan minta-minta ke orang ya. Iya. Cukup ke Allah saja ya. Ya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya Abdul Razak bin mana? Wah, alhamdulillah Abdul Razak. Kenapa tak tertawa seperti ini kan? Siapa ini? Silakan. Tak apa-apa, saya di atas begini. Ya apa-apa. Ya, atau murid di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Razak bin Farayil Muhyiddin, berasal daripada Malaysia, negeri Melaka. Masya Allah. Jadi dari mana tadi tuh? Malaysia, negeri Malaka ya, Masya Allah.
Usia 43. Pekerjaan ketua partai. Hah? Mantan. Oh, begitu ya. Partai apa, Mas? Penyokong kepada parti pemerintah. Oh, begitu. Kenapa mantan? Dah letak jawatan, jadi mantan. Oh, tak ada lagi jabatan. Alhamdulillah. Jadi aja ke sini gitu. Ya, datang ke sini. Oh, jadi ini mantan partai. Baik, kenapa mau ikut daurah qalbiyah ini dan tahu dari mana? Tujuan saya datang ke Darul Tauhid ini adalah untuk menuntut ilmu. Mending berdiri ya, nggak kelihatan ya. Tuh yang di belakang nggak kelihatan. Maksudnya laki-laki yang di belakang tidak. Ulah, ini ketinggian kalau begini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan saya datang kemari adalah untuk menuntut ilmu dan bagi memantapkan diri saya dalam beribadah kepada Allah, khususnya dalam meluruskan hati yang selama ini galau. Oh, itu galau bahasa dalam Indonesia. beribadah. Itu bahasa Indonesia. Malaysia nggak punya kata galau. Jadi, ya. kadang-kadang galau dalam beribadah, tak ada apa tu khusyuk. Kesyukan dalam hati. Tahu Jadi saya tahu mana? Darul Tauhid ini asalnya daripada kakak saya di Malaysia. Kebetulan saudara saya ada tinggal di Kopo, jadi dia dah survey dekat sini. Yang terbaik yang dikata dan yang telah saya lalui, yang terbaik bagi program program untuk khusus untuk hati. Nggak apa-apa, bahasa Malaysia aja, nggak usah maksain bahasa Indonesia, kita ngerti kok ya. Iya. Justru kita untuk pengen apa dengar. tu meluruskan program yang berkenaan dengan hati ini, ternyata di Darul Tauhid adalah yang terbaik. Begitu ya. Ya. Sudah berumah tangga tuh? Aduh, sedih, belum. Ya. Tenang. Semua tenang. Jodoh tak kesampaian ini, insyaallah. Ya, semuanya ada waktunya ya. Tidak ada yang terlambat. Yang terlambat tuh kita mengabdi ke Allah, itu yang terlambat. Kalau ketentuan Allah mah tidak ada yang terlambat ya. Amin. Baik, apa yang didapat selama 1 bulan di sini? Ada Alhamdulillah. Yang pertama, saya dapat rasa ketenangan dalam diri dalam beribadah. Yang kedua, dapat menguruskan masa. Kalau dulu sibuk dengan parti, dengan urusan duniawi, tapi alhamdulillah setelah di sini saya dapat menguruskan masa dalam beribadah. Lebih mantap, lebih banyak masa untuk beribadah. masa teh waktu waktu ya. Nggak apa-apa ya. Lalu apa yang paling berubah pada diri ini sesudah ikut pelatihan ini? Paling berubah saya rasa bab beribadah, bab solat, bab mengaji Quran, walaupun tak lancar tapi mengaji, zikir kepada Allah, dan dapat memperhatikan sifat bersyukur kepada Allah kerana diberi kesempatan pada umur yang sebegini untuk hadir ke sini dengan rakan-rakan yang umurnya sekitar 17 sampai 30. Oh, jadi saya yang paling senior. Rajanya ya di kelas. Oh ya, pantesan. Rajanya namanya bintang kelas. Masya Allah. Apa rencana sepulang dari sini ke Malaysia? Saya sebenarnya tak pulang ke Malaysia. Saya sebenarnya memang lagi pesantren di Sukabumi. Oh. Jadi saya habis daripada ini, saya akan pulang ke pesantren saya di Sukabumi, di Cicurug. Dan kemarin saya ke sini pun memang saya minta izin daripada kiai yang saya mengaji di sana untuk hadir 1 bulan di Darul Tauhid dan diberi kebenaran oleh pondok kiai di Cicurug untuk khusus untuk Darul Qalbu di EDK di sini.
Masya Allah. Jadi sedang pesantren, Udah. pesantren lagi. Pesantren lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Di sini harusnya ikut lagi pesantren di Darut Tauhid ini. Insya Allah kalau dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, kemungkinan saya akan sambung pada APW. Oh, APW itu lebih lama. Nggak apa-apa. APW itu akhlak plus wirausaha. Iya. Bagus. Nanti sambung lagi tahfiz Quran 3 tahun. Ya. Wah. Ya, kalau rencana kan belum mulai. Baik, terima kasih. Ada pesan-pesan untuk warga Malaysia dari sini? Pesan saya untuk warga Malaysia, khususnya kepada anak-anak muda, gunakanlah masa yang ada di kala muda ini untuk meluangkan masa untuk beribadah kepada Allah. Kerana apa kelewatan kita dalam beribadah, dalam membuat apa, memberikan masa kepada beribadah akan menjadi satu penyesalan yang apa Bahasa Malaysia aja. Yang mendalam. penyesalan yang tiada gunanya. Hah? Ya, penyesalan yang tiada gunanya itu udah lewat. Ya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kita berusaha paham kok ya. Walaupun kurang paham, pasti niatnya benar begitu ya. Dan saya mohon doa daripada Tuan Guru, semua rakan-rakan di santri-santri, guru-guru di Darut Tauhid, agar saya dapat terus istiqomah dalam beribadah. Amin. Dan dapat menunaikan, dapat menjalankan segala ilmu yang saya dapat di sini untuk masa-masa mendatang. Masya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiai Haji Rozak bin Farid Muhyiddin ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Begitu kawan-kawan sekalian, saya laporan dulu ini dari DPU sebentar ya sebelum dilanjut. Dari Ibu Meta Vancouver. Ada juga Meta nih Vancouver. Apakah ada pesantren 1 sampai 2 minggu untuk karyawati bulan Desember? Ada ya. Ada kan? Ada aja lah ya. Silakan sini. Dari Kanada. Terima kasih. Dari DPU ini informasi. Saya hari ini ke Garut, tugas laporan program bencana di Kabupaten Garut. Dana yang terhimpun cash 1.054.137.000 sekian, non cash 428.690.500, total hampir 1,5 miliar disalurkan dalam program recovery. Dana bergulir senilai 2,5 sampai 5 juta usaha warung berkah, gerobak berkah dan beca berkah. Program masyarakat tangguh bencana, pelatihan bencana untuk para pemuda, dan program sekolah tangguh bencana, edukasi dan sosialisasi kebencanaan ke sekolah-sekolah, jumlah 11 sekolah di tingkat SD sampai SMA di Garut. Lalu pembangunan 1 unit MCK di Desa Cijambe dan pembangunan pos siaga di Desa Cijambe. Sedangkan program tanggap darurat, kompor gas 50 buah, sembako 1000 paket, alat sekolah 1000 paket, alat sholat 150 paket, magicom, pakai sihir segala dia. Sihir magic jar mungkin ya, atau magic, sudahlah terserah. Pokoknya peralatan magic 60 unit, paket anak 500 paket, magic jar mungkin ya. Harusnya jangan dicampur-campur nih ya. Obat-obatan 3 paket dan snack, pakai ular segala. Dan kemarin ada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Buyung Lelana, beliau dulu komandannya pas marinir ya. Kemarin datang ke sini menyumbang 100 kursi roda untuk acara tanggal 12 Desember. Khusus bagi yang memerlukan, saudara nggak usah pengen ya. Waduh, asik nih, saya kemana-mana didorong. Dulu waktu umroh ada tuh haji, umroh
wah enak ya orang itu tawafnya didorong-dorong. Ini berarti dia sehat ngomong gitu. Iseng ngomong, enak bener tuh tawaf didorong-dorong. Alah dia kesereo sesudah itu Pak, bener-bener naik kursi roda tuh. Jangan salah ngomong hadirin, Allah Maha mendengar setiap ucapan. Jadi kursi roda, insya Allah alhamdulillah. Semalam Kang Emil kesini dan beliau juga ketika dengar akan ada acara ini, ayo kita gabung aja lah dengan acaranya dari wali kota, yaitu untuk berdoa bersama. Oh ya, bagus ya. Kita harapkan 30.000 yang hadir untuk jalan, dan sebagian itu minimal 5.000 saudara kita yang punya disabel tuh, yang punya kekhususan dari Allah, sehingga acara ini menjadi acara bersama. Ayo udah pada daftar belum? Nah ini belum punya uang. Ini kita mau gratis atau mau bayar? Ini suka beda antara mulut dan hati ya. Hati pengen gratis tapi takut tidak punya harga diri, jadi bayar. Jadi kelihatan dari nada dan struktur wajah tuh kayak nggak sinkron ya. Kita akan cari solusinya ya. Bagi yang punya uang bayar, bagi yang tidak punya uang nanti doa ya, kemudian bayar juga sih. Kita akan upayakan mudah-mudahan ada donatur-donatur nanti, sehingga yang saya cuma punya 15.000, nanti kita carikan solusinya ya, sehingga acara ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tapi bagi yang punya keterbatasan atau kekhususan, kita upayakan sampai 5.000 orang itu tidak perlu. Buat apa sih bayar? Buat bikin kaos, karena kita kan tidak nyari-nyari sponsor seperti yang lain. Kaos dan itu ular itu snack ya, dan beberapa hal lain. Semoga ini akan nanti menggugah para hamba Allah yang diberikan rezeki lebih. Kalau misalkan kita bisa nyetak kaos segitu dan udah impas, nanti gampang, karena ini bukan program cari keuntungan, ini program kita aja bisa silaturahim sama-sama ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Di Garut di mana punten? Ya cari aja lah di salah satu masjid di Garut ya. Acaranya di Garut, lalu di Nagreg, dan nanti malam di KPID itu ya, di Panghegar. Terima kasih sahabatku yang baik. Sekarang bagian ngajar mahasiswa dan deki ya. Selebihnya Ustadz Mulyadi Al-Fadil akan melanjutkan acara ini. Para mahasiswa dan program silakan pindah ke bawah, dan yang lain mengikuti program di masjid. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih di Facebook, terima kasih juga kepada Kapolri yang sudah berusaha untuk memberikan proses hukum, dan semoga ini lebih cepat lebih baik sehingga kita bisa bekerja lebih banyak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPM silakan untuk berlanjut ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar yang budiman dimanapun berada, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Kita lanjutkan. Saya mencoba menyambungkan apa yang disampaikan tadi, surat Ali Imran ayat 110 yang tadi kita baca, kita dengar dan dibaca oleh Ustaz Maulana Yusuf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya.
Dalam beberapa kitab tafsir, ayat 110 ini merupakan perintah ataupun merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kuntum khairu ummatin, ya, diawali dengan kalimat kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, khairu ummah ini menunjukkan kepada satu adalah Ahlul Badr. Dulu ketika awal peperangan dan dimenangkan dengan perang Badar, orang yang syahid dalam perang Badar ataupun yang menang, tidak sampai terbunuh tapi menang dengan jumlah yang sedikit waktu itu disebut dengan khairu ummah. Karena inilah generasi pertama setelah Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan dan diadakan peperangan. Yang kedua, khairu ummah itu menunjuk kepada innahum al-muhajirun. Ya, tafsir kedua khairu ummah adalah mereka para muhajir. Siapa muhajir? Adalah orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ya. Jadi berhijrah ini bukan sesuatu yang ringan, sangat berat, apalagi dulu kaum muhajir, orang-orang Mekah harus hijrah ke Madinah dalam kondisi yang sangat kesulitan, tidak punya perbekalan, kemudian tidak jelas akan berapa lama berangkat, tidak jelas akan kapan pulang, dan harus meninggalkan keluarga, harta, istri, anak ditinggalkan. Berarti bukan hal yang ringan, sangat berat. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang benar-benar teguh kepada Allah dan Rasulnya, mereka berangkat. Maka orang muhajir ini disebut juga khairu ummah. Makna ketiga, khairu ummah adalah menunjuk kepada jami'ul sahabah, seluruh sahabat. Jadi orang-orang, para sahabat yang hidup, orang-orang yang hidup masa Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, itu disebut sahabat, baik bertemu secara langsung maupun tidak, baik bergaul setiap hari ataupun tidak, atau ketemunya sekali sejaman dengan Rasul. Dalam istilah hadis mereka sahabat. Jami'ul sahabat itu adalah umat terbaik, sebagaimana Rasul juga pernah bersabda, khairu quruni qarni summa layuni summa yaluni summa yaluni. Khairu quruni qarni, sebaik-baiknya kurun, waktu, masa, itu adalah masaku. Summa yaluni, kemudian setelah itu dan setelah itu. Jadi masa Rasul dan para sahabat ini adalah masa terbaik dalam sejarah Islam, peradaban Islam. Maka disebut dengan kuntum khairu ummah. Nah, yang keempat, dimanai khairu ummah ini adalah jami'u umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita juga termasuk kepada khairu ummah ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di ayat 110 yang diawali dengan kuntum khairu ummatin. Nah, kata-kata khairu dalam bahasa Arab, bahasa kitanya terbatas, diartikannya baik saja, ya. Padahal kata baik yang diartikan bahasa Indonesia itu bahasa Arab mengandung kalimat yang banyak. Ada khairu, ada ma'ruf, artinya juga baik. Hasan artinya baik. Birrun artinya baik. Thayyibun artinya baik. Ya, halal dan thayyib. Halal dan baik. Thayyib artinya baik. Jadi Bang Thayyib, abang yang baik walaupun jarang pulang. Dalam lagu kan gitu ya. Bang Thayyib jarang pulang. Nah, kata khairu menurut Abu Hurairah yang dimaksud khairu umat adalah sebaik-baiknya manusia. Yang dalam hadis, dua hadis Rasul menyebutkan khairun nasul linnas, yang terbaik manusia yang baik adalah manusia yang terbaik di antara manusia yang lain. Siapa manusia yang baik yang manusia yang lain? Di Ali Imran 110 ini juga dapat tafsiran di ayat sebelumnya. Dari kita bisa baca dari 102, 103, 104. Ini tentang bagaimana khairu umat itu. Ya, di 102, 103, 104 itu satu adalah kriterianya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, 102-nya.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bisa dibacakan dalam khutbah Jumat ya. Orang yang kriteria khairul ummah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman pertama, kemudian ittaqullah, bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, takwanya benar. Kemudian mereka yang membela Islam, ayat selanjutnya di 103, kemudian 104-nya mereka juga berdakwah dan amar ma'ruf. Jadi bisa dibaca di 102, 103, 104 yang dimaksud dengan khairul ummah secara umum, begitu ya. Jadi ada spesifik menunjuk kepada masa Rasulullah, kepada masa sahabat, dan juga umum kepada semua umat Rasulullah. Nah, siapa yang umat Rasulullah yang mendapat predikat ini? Nanti kita lanjutkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalimat berikutnya adalah ukhrijat linnas. Ini juga menarik, Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab, ukhrijat ini dalam bahasa Arab ini kalimatnya majhul ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata atau kalimat aktif, ada kalimat pasif ya. Kalau kalimat aktif menggunakan kalimat me biasanya. Memukul, gitu kan? Ahmad memukul kucing. Siapa yang dipukul? Kucing. Yang memukul Ahmad. Pekerjaan ini kalimat pasif. Telah dipukul kucing. Siapa yang memukul? Tidak disebutkan ya. Ahmad tahu dari mana kan? Dipukul kucing. Nah, itu kan mazhul. Jadi kalimat pasif katanya ya dalam bahasa Indonesia. Dipukul kucing. Siapa yang memukul ini tidak disebutkan. Nah, ukhrijat linnas, dikeluarkan bagi manusia. Kalau dikeluarkan berarti ada yang mengeluarkan. Kalau dikeluarkan bukan kebetulan, tapi memang ada proses yang mengeluarkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah, ukhrijat linnas. Allah mengeluarkan manusia di kalangan sebagian manusia yang Allah keluarkan untuk menjadi dakwah manusia kepada manusia lain. Dan kembali banyak tafsir memang merujuk ukhrijat linnas ini kepada masa Rasulullah SAW. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, kemudian ukhrijat linnas juga kepada umat Muhammad adalah mereka yang disebut khairul ummah tadi, yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Secara umum dalam dua hadis, satu riwayat Imam Tabrani, habun nas ilallah ta'ala anfa'ahum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah ta'ala di kalangan manusia adalah anfa'ahum, manusia yang manfaat di antara mereka. Atau yang terkenal dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang manfaat bagi manusia lain. Jadi inilah predikat khairul umat yang ukhrijat linnas, dikeluarkan oleh Allah bagi manusia. Apa istimewanya kemudian disebut khairul umat ini ya? Kalimat selanjutnya dari ayat ini adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf ya. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf adalah kebaikan yang diketahui ya. Kalau khair itu kebaikan yang itu baik diatur oleh syariat. Tapi kalau ma'ruf tanpa ada syariat pun, secara kehidupan manusia tahu bahwa itu baik. Ketika orang menolong orang lain, itu baik walaupun tidak disuruh oleh agama, apalagi disuruh oleh syariat. Ketika orang mencuri, merampok, membunuh, itu buruk. Tanpa ada aturan agama pun, naluri manusia akan mengatakan itu buruk. Maka diatur oleh agama menjadi lebih kuat lagi. Nah, ukhrijat linnas ini adalah orang yang ta'muruna bil ma'ruf. Dia berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Ya, satu saat Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Darrah bin Abi Lahab, seorang laki-laki menghadap Rasulullah dan ketika Rasulullah berada di atas mimbar, laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, manusia seperti apakah manusia terbaik itu?" Maka kemudian Rasul bersabda, manusia terbaik khairun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas afra'uhum wa anfa'ahum wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa aslahumul ar-rahimi wa silatuhum ar-rahimi.
Orang yang terbaik adalah yang paling bertakwa, yang paling amar ma'ruf, yang paling banyak nahi munkar, yang dia paling baik dalam menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah orang yang ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Saya ingat kata Pak Amin Rais kalau tidak salah. Jadi selain amar ma'ruf harus ada nahi munkar. Ya, kalau ada pesawat itu akan terbang dengan baik kalau sayap keduanya baik, sayap kanan dan sayap kiri. Coba kalau pesawat sayapnya sebelah, tidak akan bisa terbang. Ya, burung aja kalau sebelahnya begini nggak akan bisa terbang. Ya. Nah, jadi satu sayap itu adalah amal ma'ruf, satu sayapnya nahi munkar. Itu seimbang. Ya, termasuk kalau kemarin ini gimana pada demo segala, demo bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, mencegah orang berbuat munkar itu merupakan perintah juga. Makanya selain amar ma'ruf harus ada juga orang-orang yang nahi munkar. Indah sekali Islam ini, ada yang bagian lembut nyuruh kebaikan amar ma'ruf, ada juga yang nahi munkar. Ya, sepertinya keras kasar, tapi boleh kalau itu memang untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan, membela Al-Quran, menegakkan kalimat Allah. Itulah yang disebut dengan nahi munkar. Maka berdasarkan hadis ini, termasuk orang yang imannya tinggi adalah orang-orang yang bisa memberantas kemunkaran, nahi munkar, memberantas kemunkaran. Innan nas idza ra'a munkarat la yughayyiru aw syaqu an yanfa'ahumullahu bi'iqabihi. Sesungguhnya manusia jika dia melihat kemunkaran kemudian dia diam, dia tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan siksanya kepada keseluruhannya. Hati-hati Pak, boleh jadi misalkan di lingkungan kita ada kemunkaran, tetangga ada yang berjudi, biarin, yang penting kan kita nggak ikut judi. Kita tidak ada upaya untuk mencegahnya, maka bisa jadi ketika Allah memberikan bencana tidak hanya kepada orang-orang yang munkar saja, perilaku munkar, tapi bisa jadi kepada semuanya yang terkena, kepada keseluruhannya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah atau dalam Al-Quran, la yusibbana, yang tidak ditimpakan kepada orang-orang yang kafir khasa, orang kafir saja, tapi bisa jadi kepada semua yang ada di sekitar itu. Nah, itulah para pendengar yang budiman, saya coba melanjutkan saja dari ayat 110 surat Al-Imran yang tadi dibaca. Semoga kita selain memiliki keimanan, tapi juga memiliki semangat untuk berdakwah. Ya, tidak hanya islah tapi muslih, tidak hanya diri kita baik, tapi kita juga memperbaiki orang lain, lingkungan kita, saudara kita yang lain yang belum baik. Sehingga kita menjadi, bagi kita jadi amal soleh, berhasil atau tidak berhasil dakwah kita jadi kebaikan, karena memang itu merupakan bagian dari tugas kita. Amanah kita selain ibadah adalah berdakwah. Itu menjadi tugas kita di muka bumi ini. Halo Kang, masih ada 10 menit, silakan kalau ada pendengar. Baik, ya, ini sebenarnya berkaitan dengan keutamaan bekerja, ya. Jadi kalau kita bekerja, bersusah payah bekerja untuk menjemput rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal, itu adalah bagian dari amal soleh kita yang luar biasa. Ya, sehingga satu saat Rasulullah SAW pernah mencium tangan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini seorang sahabat ya, yang hidup bersama Rasulullah, yang tangannya sampai melepuh. Ketika ditanya, wahai Sa'ad, kenapa tanganmu sampai melepuh? Dia menjawab, ini karena beratnya aku mencari nafkah, mencari rizki untuk menghidupi keluargaku.
untuk mencari rezeki yang halal, ya. Maka Rasulullah mencium tangannya dan mengatakan, inilah tangan yang kelak tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya kalau kita bekerja mencari rezeki yang halal, itu merupakan amal yang utama dalam hidup kita, walaupun mungkin pekerjaannya hal yang sangat sederhana, tapi niat untuk mencari rezeki yang halal, menjemput rezeki yang berkah, itu adalah yang harus kita upayakan. Sekarang banyak orang yang ingin memudahkan segala cara, ingin kaya dengan mudah, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh duniawi. Tentu itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, tapi kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal sekalipun dengan susah payah, ya. Jadi jangan khawatir pengangguran, kan sekarang banyak pengangguran. Konon sudah sarjana pengangguran di Indonesia sudah 42.000, dan setiap tahun terjadi wisuda yang para wisudawan belum tentu bisa langsung bekerja, ya, terus bertambah. Artinya juga ladang pekerjaan itu banyak, gitu ya. Padahal ladang pekerjaan banyak, selama itu yang halal dan diupayakan, itu menjadi kebaikan, dan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, saya tidak tahu dan tidak disebutkan oleh Rasulullah spesifik dosa apa yang bisa dihapus dengan bekerja mencari yang halal, tapi tugas kita adalah itu. Kalau kita mencari rezeki, menyebut rezeki, carilah yang halal. Ya, kalau ketemu dengan yang halal, maka kita akan tentram menggunakannya pun. Tapi dengan cara yang tidak halal, sekalipun banyak, maka pasti tidak berkah, dan kalau sudah tidak berkah, tidak bisa dinikmati sekalipun banyak dan melimpah. Nah, ini penting buat kita yang mungkin masih saya mah gaji pas-pasan seadanya. Gak apa-apa, kalau berkah tuh pasti Allah cukupi. Asalkan dia yang benar, niat yang lurus, ikhtiarnya yang sempurna, maka hasilnya Allah akan atur. Nah, ini yang menjadi tugas kita, ya. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu kita sudah hampir habis. Terakhir, informasi untuk kegiatan milad sekali lagi. Insyaallah silakan yang belum mendaftar milad ke-26 Pesantren Darut Tauhid tanggal 12 Desember, ya. Yang belum mendaftar bisa langsung datang ke Darut Tauhid, bisa ke Humas Darut Tauhid, ke DKM, ke MKFM, atau kota-kota lain yang luar Bandung juga mau ikutan gabung, boleh di semua cabang DPU. DPUD ada 16 cabang, ada di Jakarta sampai ke Batam, ke Sumateranya, ke sananya ada di Jogja, Semarang, ada 16 cabang. Sekitar kantor-kantor DPU juga bisa mendaftar juga, atau kontak informasinya 0812 2000 1044, ya, 0812 2000 1044. Alhamdulillah, demikian para pendengar yang budiman, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah, kita menjadi orang beriman sampai akhir hayat kita, dan juga kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan agar juga menjadi amal soleh bagi kita. Hari ini hari Jumat, bagi laki-laki kita lakukan yang terbaik, perbanyak salawat, perbanyak zikir, datang ke masjid lebih awal, dan salah satunya juga dianjurkan memperbanyak membaca surat Al-Kahfi, ya, agar dalam hadis Rasul menyebutkan kelak akan menjadi cahaya bagi pembacanya. Demikian para pendengar, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kebahagiaan dunia wal akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Pilih kami di antara barisan khairu ummah, ya Allah, umat terbaik yang Kau pilih, menjadi para mujahid, mujahidah sejati pembela agama-Mu, menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan-Mu, ya Allah.
Jadi orang yang mampu mendakwahkan ajaranmu, mampu membawa orang bisa mengenalmu, dekat denganmu ya Rabb. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih para pendengar yang budiman, sahabat-sahabat di Masjid Darut Tauhid, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.